Orang dari Lampung yang tidak pernah sekolah musik bisa tergabung dengan musik besar, nyanyi di depan jenderal-jenderal kostrat. Gayanya nggak takut, tapi hatinya ngilangin gugus sambil gurung kabur. Begitu selesai, dan the way it used to be. Nyangkut. Kanjeng Adi Ahmad. Terima kasih sudah hadir Kanjeng. 37. Hati. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya kurang naik kayaknya. Siap. Iya. Sebuah kehormatan nih Kanjeng, hari ini bisa hadir di Gubuk Undercover Channel ini. Alhamdulillah luar biasa. Sebuah penghargaan. Pondok ya. Sama Pondok LC. satu kehormatan juga buat saya. Alhamdulillah luar biasa Kanjeng. Hadir di sini. Luar biasa. Satu kepercayaan. Kanjeng apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah ngerasain COVID? Pernah Ya. 20 hari. 20 hari di rumah sakit Abdul Muluk. Keluar 20 hari, istirahat 10 hari. Alhamdulillah sehat. Walaupun masih ada sedikit Efeknya. Waktu kita ngambil itu, Mas Bu, acara waktu Kanjeng pulang, harus ngambil. Tapi sehat, kayak anak muda kali itu. Setuju, Mas Bu. jangan memang masih mungut. Jangan, saya nggak bisa tahan ketawa dari Kanjeng. Luar biasa, saya kaget dengan responnya. Ya Allah. Kanjeng selamat sudah menikmati udara bebas. Amin. Alhamdulillah. Saya sempat lihat di beberapa media statement Kanjeng mengenai Masa lalu lah. ya responnya terhadap peristiwa yang sedang dijalanin itu adalah kehendaknya, garisnya, Ketentuannya, nah Kanjeng, kodrat dan iradat. kodrat dan irodat Nggak bisa digeser. nggak bisa digeser. Harus dijalani. Nggak bisa digeser. Ketentuan. Terus untuk merubah mindset kita terhadap stigma di dalam pembinaan sana, itu stigmanya kita kan horor tuh. Oh, jelek. Nah, terus Di dunia paling gimana menyiapkan mental Kanjeng pada saat itu? pertama saya harus meyakini diri saya dulu. Itu yang dibentuk Kanjeng. Kedua, kebesaran Allah itu banyak contoh kok. Kita mulai harus yakin. Sebagai contoh laler. Iya, kenapa? Coba lihat, kaki laler tuh pakai pulpen aja lebih besar kakinya. Betul. Ada mesin nggak terbang? Itu dia, Siapa itu? Sang Khalik, Ketentuan. ketentuan. Banyak contoh sehari-hari untuk kita menguatkan iman. Baru kita yakin bahwa ini juga ketentuan. Mungkin kalau saya waktu itu 2 tahun tidak masuk situ, mungkin ada hal-hal lain. Hal-hal lain yang jauh lebih buruk. Ya. Allah wa'alam. Ini dianggap manusia jelek, tapi Allah mengendai lain. Ya, Mungkin ya. bisa istiqomah, Amin. bisa menjalankan sesuatu Allah dengan benar. Ini Mas Bu, bisik-bisik tetangga Mas Bu. Ini ya. Apa itu? Jadi kayak ada pondok gitu. Jadi pimpinan di pondok di sana pondok gitu ya. Alhamdulillah. Ya, Ya, benar-benar. sempat baca. Ya. Jadi apa itu? Ketua pondok Pondok pesantren di sana. Iya, Tapi benar, di kan? Daulat ya Kanjeng ya. Sudah sebagai ketua Darut Tobah pengajian. Nah, yang tadinya masih muda, setiap sholat cuma kulhu sama nas. Tadinya ya. Jadi upgrade. Dari mana kita bisa keluar dari pesantren kok jadi ketua pondok? 3 hari saya tolak. Setelah saya analisa, mungkinnya jalan Allah untuk merubah mindset saya. Nah, pertama pura-pura. Pura-pura bisa. Pura-pura belajar dulu. Siap Kanjeng, siap. Lama-lama terpaksa. Pura tuh lama-lama suka. Dapat hidayah Mas Bu. Akhirnya itu harus dilalui, harus dijalani, harus dicintai. Nikmat ya. Nikmat. Itu paling penting Kanjeng ya. Siapa yang bisa ngebangun kita 2:30 mandi sampai subuh, maghrib sampai isya bisa dapat 4 ayat Yasin, Waqiah, Mul, As-Sajadah.
Luar biasa. Pelajar berharga Mas. Nah, kita sedikit bergeser. Setelah Kanjeng keluar dari, ya sudah menghirup udara bebas, Kanjeng apa yang pertama kali Kanjeng lakukan apa itu? Pertama, tentunya silaturahmi. Karena 9 tahun dia ada silaturahmi dengan kerabat, dengan keluarga, dengan terutama yang sejiwa musisi. Kanjeng sempat ke makam Puncak, Ya, Ratu, betul. Putri Bungsu. Putra bungsu. Itu artinya silaturahmi itu kan artinya tidak kepada yang hidup saja. Saya juga ziarah ke kampung, ziarah ke putra saya, terus ziarah keluar, terus mulai ke Tubaba, ke bupati teman-teman. Habis itu setiap Jumat saya ngomong sama kita safari ke kerabat. Pertama di Kota Manja tiap Jumat saya harus bergilir. Nah, pertama musisi-musisi itu sampai kemarin malam juga tokoh-tokoh dangdut Jakarta terus. Tadi malam jam 10 masih ibu-ibu datang karena anaknya masuk dalam acara dangdut dari Lampung Tengah, Popo namanya. Minta petunjuk. Saya sebetulnya sudah tengah malam tapi mereka berangkat dari Lampung Tengah. Nah, jadi bagaimana kita bersyukur teman-teman itu kalau dikasih waktu mungkin tiap malam. Saya tadinya agak minder. Energinya. Saya tadinya agak minder. Apa masih mau orang berkawan sama? Jangan salah. Kanjeng, saya jujur ya, belum kenal. Ya. Jadi berhari-hari saya kurang tidur mikirin nanya apa ya sebenarnya. Sampai saya tadi sebelum kita undang di meja ini, meja yang misterius ini. Kanjeng, saya yang nggak boleh itu nanya apa aja. Masya Allah saya kaget. Contoh ada beberapa teman-teman bupati di sana. Baik. Pada waktu 17 Agustus hampir semuanya nyemput mau ketemu wartawan. Hampir semuanya nyemput. 17-an. Kenapa? Saya bilang, berita gini. Saya nyanyi di panggung masih bodoh loh. Iya. Kadang saya memang begitu. Lomba makan kerupuk Mas Bu. Beberapa teman-teman bupati dan pejabat. Iya. Itu pada saat-saat yang ramai, 17 Agustus, itu nggak ada yang mau saja ke depan. Oh, itu mereka yang ada di dalam. Ya. Oh. Kenapa? Tahu. Saya bilang, ini garis kehidupan. Mas, saya justru semua teman-teman jangan foto, jangan akhirnya senang malah foto malah tidak pernah ada yang menanyakan keadaan yang atau yang sinis. Nah, karena kita tampil apa adanya, itu sudah keadaan, kenapa kita mesti sembunyikan? Nggak ada. Mentalnya nggak kuat. Lomba itu Mas Bu ya saya. Enggak, ini aku dengar Kanjeng pada saat 17-an. Iya. Masya Allah. Jadi Kanjeng lepas lah ya. Maksudnya itu ada musik, depan kan, ada masalah. Apa yang buat pasti dari Allah? Ketentuan. Ya, ketentuan. Dan yang terbaik dikasih Allah. Itu yang terbaik ya? Itu yang terbaik. Pilihan dari beberapa pilihan yang Terbaik. Manusia bisa bilang itu tidak baik, tapi ketentuan itu pasti terbaik. Itu iman. harus dilandasi iman. Kalau iman Nggak tidak bisa. cukup, nggak sampai. Nggak bisa. Yang tadi itu nyumput tadi itu. Mudah-mudahan Mas Budi sejawab lah ya dengar apa podcast kita biar mengerti juga perjalanan itu. Amin. Nah, saya tadi sempat ngakak nggak tahan tadi pada saat. Ada saya rekam Mas Bu, saya rekam. Ya Allah. Jadi barang bukti baby. Kanjeng, setelah masa sekarang ini, aktivitas apa yang sedang Kanjeng rencanakan untuk mewujudkan mungkin mimpi Kanjeng yang belum terpenuhi, atau apa Kanjeng rencananya Ya, kegiatan? dari dalam saya cuma dua punya pemikiran. Baik. Satu, hablum minallah. Itu garis kehidupan Iya, yang tidak bisa naik. betul. Kedua, hablum minannas dilengkapi dengan kemampuan untuk menetralisir diri musik.
musik dan silaturahmi. Setelah terbentuk itu, nanti kita lihat apa yang kira-kira tidak memaksa diri kita seperti dulu lagi untuk melihat dunia yang perlu ini, perlu itu. Hanya sifatnya bagaimana bisa ngalir, berjalan. Sehingga seorang yang seumur seperti kita itu mesti banyak silaturahmi, Baik Kanjeng. banyak berbuat baik, menjadikan setiap hari apa yang bisa diberikan untuk kebaikan. Nanti sudah nujunya kan sudah kelar. Iya. Ya. 37. Ya. 37-an, cantik kan? Artinya kita mencoba ke sana. Walaupun mungkin hari ini ya tidak seperti mereka-mereka yang sudah menjalani hablum minallah. Tapi kita harus mencoba. Artinya saya mulai dengan teman-teman Pak Zubir, tolong setiap Jumat kita mulai dengan semua masjid yang ada di kecamatan. Ini sudah berapa masjid lah? Oh gitu ya? 5. Wow. Dan besok kemana-mana lagi kalau ada di sini gitu. Siap. Artinya silaturahmi secara spontan. Iya, artinya kalau tadi kata Kanjeng, setiap Jumat kalau ada di sini katanya, ada masjid di sini, mampir lagi ke sini Mas. Siap. Wah banyak Kanjeng. Iya tadi kan ngomong gitu Mas. Ya Kanjeng ya tadi kan. Iya. Kalau ada masjid di sini, ya kan. Nanti dia mampir ke sini lagi podcast lagi. Loh siap. Iya lah. Kanjeng ada satu pertanyaan. Apa arti teman buat Kanjeng? Teman itu ada satu hal yang memang dibutuhkan setiap manusia. Tapi teman ada klasifikasi. Oh. Teman gembira, teman main musik. I see. Nah, jadi klasifikasi tetap ada teman. Tapi kita menghadapi teman yang memahami kondisi kita dan kita memahami kondisi dia. Akhirnya meningkat menjadi sahabat. Teman di kala susah, itu teman yang punya nilai kelas. Tapi ada teman yang enak kalau aja gembira, asal kita punya uang, wah teman. Nah, tapi begitu pengalaman saya, begitu lingkungan saya mulai tidak mendapat fasilitas lagi, Siap. teman-teman sudah mulai bisa kita hitung. Oh, mana yang masih bertahan? Masih teman, tapi kalau itu ada itu jadi sahabat. Klasifikasi. Kalau teman harus banyak. Tuh, luar biasa. Dapat pelajaran kita. Jadi, memang ada klasifikasi. Saat kita susah juga ada. Contoh kita semakin dewasa bisa memahami walaupun misalnya kita dibohongin oleh satu teman. Baik Kanjeng. Jadi kelasnya sudah jahat. Tapi kalau kita sisihkan, ada saat kita membutuhkan orang yang seperti itu. Jadi barang itu juga tidak pulang, kita kehilangan teman. Lebih baik kita jaga saja batasan-batasan karakter dia. Tapi dia tetap kita jadikan teman. Contoh tengah malam kita nggak punya supir itu nakal. Tapi dia masih bisa kita pakai. Artinya kebijakan itu tetap ada pada orang. Tidak menghukum. Ada orang salah, ada orang yang tidak mengerti. Ada yang tidak tahu, ada yang terpaksa. Hukumannya akan berbeda. Betul. Kalau dia terpaksa ngambil kan dia nggak makan. Kanjeng ini berarti zero enemy. Apa tuh ya? Maksudnya nggak ada musuh. Jangan. Bener nggak Kanjeng? Jangan. Bener nggak Kanjeng? Banyak padahal tahu Kanjeng bahwa yang bersangkutan ini attitude-nya kurang cakep. Tetapi itu tetap ya, ada Mbak hal Kanjeng. yang kita tidak bisa lakukan, dia bisa nanti. Itu dia. Kalau kita buang, kita nggak bisa pakai dia lagi. Artinya di sini perlu kejiwaan. Betul. Nah, Ya karena masuk sosial itu kan butuh satu sama lain sebenarnya. Bener nggak, Kanjeng? Oke, Kanjeng ngobrolin soal musik. Nah, musik saya nggak. Demi Pengalaman. Iya. Luar biasa. Kanjeng sih sebenarnya dari kecil suka musik atau bagaimana? Dari kecil suka musik. Dari kecil memang Dari suka kecil. musik. Terus kok ikut kontes atau apa begitu Ya. Jadi kalau terah bakat ada dari ibu. Ibu saya gitaris lagu-lagu klasik. Apa kampus? Oh klasik, bukan kampus. Bukan. Klasik malahan. Lagu-lagu Lampung. Oh lagu-lagu Lampung. Klasik Lampung. Oh gitu Kanjeng. Nah, ciptaan Kanjeng ini ada berapa sekarang sebenarnya? Kalau yang rilis. Yang sudah pertama tahun 76 waktu Etikus Endang menjadi juara nasional. Saya Keroncong.
Pop. Waktu pop singer ya? Oh, pop song ya? Dia juara 1. Saya kasih 3 lagu saya. Insya Allah waktu itu populer. Pung Pung, Mengenai Toho, yang selalu. Masih ada kaset, udah ada CD. Kaset ya? Kaset, betul. Alhamdulillah lagu itu seperti kacang goreng. Itu 70-an kan ya? 76. 76. Saya ciptakan 3 lagu itu. Seperti Lampung Tanah Lado sekarang. Pada saat itu dikenalnya. Itu masterpiece kali ya? Tanah Lado, betul nggak kayaknya? Ya. Nah, itu Kanjeng ini menciptakan lagu. Itu apa ya? Standarnya sudah worldwide. Dari notasi. Terus kemudian kalau arrangement otomatis kemasan ya kan itu. Nah, terus apalagi kualitas vokal Kanjeng lebar, deep, kadang-kadang ada paraunya, masya Allah, laki sekali. Itu tuh pendapat saya Kanjeng ya. Kalau dari genre jenis musik itu ke Bruri bukan sih? Bruri itu yang saya kagum adalah teknik bernyanyi. Dia ada discrescendo, kadang-kadang panjang, ada kadang dia potong pendek, dan low-nya selalu dapat. Kanjeng low-nya, saya nggak ngatasi. Menyampaikan sesuatu seperti bicara gitu. Dia pengucapannya. Ya, artinya dia bisa membawakan lagu yang tidak enak jadi enak. Ngenakin Ya, seperti misalnya Kus Plus. Sabtu malamku sendiri kan. Betul. Flat. Kalau Sabtu malamku sendiri. Notasi sama. Ku nanti dikit, tapi sangat berbeda. Beda jauh. Enaknya beda jauh. Panjangnya itu. Iya. Pembagiannya. Partnya. Ada yang betul panjang, ada yang harus pendek. Jadi kalau semua kita panjangi, klimaknya hilang. Notnya satu itu, tetapi diimprovisasi sehingga ada lekuk sendiri sedikit itu jadi ketemu enaknya Kanjeng ya. Tapi Kanjeng itu ada di situ loh. Makanya saya suka dia ngefans. Karena menurut saya banyak persamaan. Dan makanya Hari Tasman itu hanya menjual lagu kepada yang dia sukai. Hari Tasman. Ya. Jadi lagu Hari Tasman itu ada sama Bruri sama saya. Jadi saya tidak mau memaksa seorang yang menjual lagu kalau nggak cocok. Jadi kami karaoke akhirnya. Sejalan dulu nih. Saya ajak dia karaoke. Tapi saya suka lagu dia. Waktu itu rame lah. Hampir semua penyanyi ikut-ikut. Nah, saya nggak mau minta lagu dia. Saya nyanyi lagu Bruri. Dia diem aja. Hari Tasman. Wow. Setelah 5 hari, Bang Andi, gua punya lagu nih. Nah, itu saya tunggu sebetulnya. Makanya Pancingan. makanya lagu volume persaya 5 lagu Hari Tasman. Yang booming waktu itu yang mana? Apa? Apa 5-5-nya? Enggak. Oh enggak. Oke. Yang booming lagunya apa? Yang lagu saya waktu itu kan Bulan Separuh. Bulan Separuh ya. Itu lagu ciptaan Kanjeng apa Hari Tasman? Ciptaan saya. Oh Kanjeng. Jadi 2 lagu dia satu, terus lagu saya satu itu diekspos. Tapi memang kita tidak maksimal. Waktu itu saya masih dinas. Jadi terbatas promosi kita. Promonya, betul. Saya khawatir itu apa namanya? Mengganggu tanggung jawab kita kepada masyarakat warga ya. Nggak berani. Sekedarnya saja. Masyarakatnya. Luar biasa. Memang Kanjeng, saya dengerin beberapa, memang saya nggak hafal seluruhnya, kebanyakan bahasa daerah. Tapi saya ngeliatnya range-nya ini bukan mirip maksudnya itu genre. Itu Bruri banget ini. Kembaran berkali mas. Sebetulnya, Bung, saya punya sedikit misi daerah. Nah, gimana Contoh. Kanjeng? Kalau satu grup ini, katakanlah misalnya Jenderal, begitu dia main di Lampung lagu-lagu barat, di Bandung juga lagu barat, Ya, di Jakarta juga lagu barat, semua band di tapi kita mengangkat daerah. betul.
Saya konsisten lagu Lampung, walaupun saya juga penggemar Tom Jones, Engelbert Humperdinck, lagu-lagu keras. Tapi Lampung saya pertahankan dari saya muda. Nah sekarang artinya kondisi Lampung itu ya walaupun nggak banyak ada nama Andi Ahmad, kata mereka. Oh iya, setuju. Karena saya megang situ. Kalau saya dulu ikut arus, I feel good, itu hilang. Sedangkan kita daerah budaya yang begitu besar. Suka tidak suka saya bikin itu terus. Jadi Kanjeng ini sudah memberikan legacy, warisan. Kenapa saya bisa bertahan? Betul. Saya di dalam pun saya masih berbuat dana pribadi 300. Tidak pernah dijual. Andi Ahmad tidak pernah jual kaset Lampung. Yang lagu daerahnya? Semua. Bagi cuma. Video klipnya cukup mahal, syutingnya studio pemain tuh. Sampai ke luar negeri loh. Bagi saya syuting lagu Lampung Tanah ada di Cina. Di Cina mas. Shanghai, Jakarta. Wow. Nggak ngajak kita mas, kita belum kenal mas. Saya mau loh Kanjeng kalau mau dilibatin mau loh. Harus. Lah. Kanjeng saya juga pada saat dia ngirimin video ke saya ada 3 lagu, 1 berkebaya, gadis berkebaya, 2 tanah ladu, 1 lagi duet dengan Iin itu Endless Love. Wow, saya kaget juga. Loh, pecah suaranya antara Iin sama Kanjeng. Wah, maut sekali. Saya nikmatin banget. Nah, saya sedikit cerita. Siap. Mungkin untuk dilengkapi. Dari SD SMP saya sudah pegang melodi gitar, di Korem Getam. Wow. Sudah main musik. SMA band Korem. Ya. Dulu SMA itu punya band yang paling top namanya Dololo di Lampung. Sehingga waktu band Dololo main di mana aja pesta Lenspi. Nah, kira-kira begitu. Wow. Tahun 69. Baik. Tahun 70 saya ke Jakarta, saya ikut Dharma Putra Kostrat. Kolonel Dadang Kadarisman dan Opi Sopiarot itu paling ngetop. Kostrat pada saat itu kumpulan artis-artis. Tahun 73 saya mimpin The Steel, Krakatau Steel. Krakatau Steel Cirebon. Ya. Kita pakai trompet, trombon, alto, tenor. Gabung sama Iting yang nyiptain Tragedi Buah Apel. Tragedi Buah Apel. Siapa itu ya? Yang dari Malaysia. Anita Sarawak. Itu Iting tuh sama saya di situ. The Steel itu terdiri dari 4 band besar yang bubar. Kostrat, Brimo Resta, Arya Tiup, baik. Saya bentuk dari The Steel. Nah, tahun 73 saya sudah nyanyi di net klub terbesar di Indonesia, Tropicana di Senayan. Saya penyanyi pop, Kosendratmo penyanyi. Kosendratmo Ya. MC? Ya, Kosendratmo penyanyi home band, Chris Bentoro MC. Tahun 73. Waktu itu kayaknya home band berarti ya? Home band. Saya pop band. Pop band ya? Steel band. Steel band Ya. itu. Dari Krakatau Steel, pecahan dari beberapa musisi keren. Iya. Nah, dari situ sampai 81 masih solo karir. Pindah ke Lampung. Mulai dari saya menjadi masih swasta, ketua pensi, ketua kader, saya sudah punya band. Menjadi bupati saya punya latih band. Di dalam saya masih berbuat. Sekarang saya buat lagi. Kemarin lihat alat. Sudah siap. Tapi Full wow. band. Tapi masku nggak Harus main. diajak. Harus diajak. Iya. Kasihan sendirian di rumah terus. Saya nggak pernah Saya kerjain aja. Memang nggak pernah kemana-mana. Siap Kanjeng, siap Kanjeng, siap Kanjeng. Saya kerjain terus kan. Nggak susah. Gitu ya Kanjeng. Suka pedas kita cari pedas. Nah, itu. Suka nggak manis kita cari manis. Sambil bicara musik. Sangat terhormat ini, merasa terhormat sekali. Luar Ini, Mas, biasa. Mas. Saya Ada butuh, satu lagi nih, Kanjeng. saya butuh teman-teman yang sesuai sama jiwa kita. Amin. Kanjeng. Untuk kondisi kita menjelang tua, menjelang sesuatu, hobi itu luar biasa. Membantu sekali. Menekan stres pasti. Masku, Membuat kita tetap hidup. ada satu nih Mas. Opo. Kanjeng di waktu ngejabat, kawan-kawan itu ya seniman itu diangkat tuh. Kawan-kawan seniman itu diangkat. Seni bukan Lampung aja kok, nasional tuh apa Kanjeng? Saya ketua KCI sebenarnya. KCI itu ya. Setelah Enteng Tanamal itu Rinto Arahap.
Iya. Setelah itu kebetulan saya 2008 dari saya Bupati, saya hijrah ke sana. Diminta enteng untuk menjadi ketua KCI. Sempat menandatangani izin-izin karaoke dan sebagainya. Tapi 6 bulan ketentuan saya harus ke sini lagi. Jadi udahlah kata enteng, saya tinggal. Takdirnya Kanjengnya udah ketentuan tadi itu loh. Balik kandang lagi ke Hampir juga ketua Papri. Papri sudah mulai berikan kepada saya, tapi waktu masih dinas. Akhirnya saya berikan kepada Kalau Papri ini apa Kanjengnya? Persatuan Artis Pencipta Lagu Seluruh Indonesia. Pencipta lagu ya, bukan Parvi ya, Papri ya. Papri. Baik. Nah, saya kasih sama Tanto Wijaya. Tanto Wijaya. Silakan. Itu berdua pemilihan. Sudah hampir jumlah penyanyi seniman semua. Saya pikir saya masih dinas, orang lebih perlu. Saya mengundurkan diri depan Tanto Wijaya. Waduh, kenapa? Kasih legend semua itu Mas Bro. Iya, duta besar ya. Luar biasa. Jadi musik itu adalah sebagian dari hidup. sebagian dari hidup bagi Kanjeng. Betul ya Bagian Kanjeng? daripada iman. Iya, imannya dia musik. Karena itu gift, pemberian, udah berkahnya, udah itu orang-orang terpilih. Anugerah Kanjeng ya. Anugerah yang terindah. Itu lagunya. Sebab seniman ini bisa bicara sama tukang beca dan akan dihargai sampai di presiden. Seniman bisa tembus sampai presiden. Saya ingat saya sempat nyanyi di istana waktu SBY. Walaupun kita suasana dibikin mencekam karena wajah putih semua. 2 hari sebelum lagu harus masuk. Nah, Pak SBY waktu minta Andi Ahmad tolong bawa El Mondo. El Mondo. Stay beside me, stay beside me. Sedikit coba. El Mondo. Diminta ya. Tapi gimana mau nyanyi enak? Kita mau begini jenderal semua. Suasananya nggak mendukung. Mencekam tadi. Tapi kayaknya Kanjeng bisa. Pasti kill it. Saya angkat tangan nyanyi masa diem. Betul. Angkat tangan salah. Volume juga sangat kecil. Waktu itu ada Presiden Saudi. Bukan Saudi. Saudi apa? Ini Sanana Busma. Sanana betul. Ada di situ. Saya nyanyi nggak bisa bergerak. Timor Leste? Iya. Oke. Itulah saya merasa bahwa kita seniman bisa tampil seperti itu. Yang tidak ada bangga. Ya. Tapi secara sosok Kanjeng itu dekat dengan siapa saja. Ini yang saya dengar. Seluruh lapisan masyarakat. Ini Mas lagi tukang ikan Mas. Tukang ikan. Apalagi Tukang ikan di pasar bawang kuning ya. Itu sebetulnya network. Iya. Artinya, mereka kita beri kepercayaan kalau ada ikan yang besar telepon saya. Yang ada 14 kilo. Nah, kan udah ada seorang tuh. Susus ojek. Ini harga ikan punya kamu. Jadi kadang-kadang kalau ikan besar datang, teman-teman lain nggak kebagian. Kanjeng, ada peristiwa apa sih Kanjeng yang paling seru-seru dalam pengalaman Kanjeng selama ini? Kalau dari segi musik ada lucu. Apa itu Kanjeng? Waktu itu saya ke Jakarta tahun 70, masih anak bawang. Anak bawang. Anak bawang. Jadul dulu tuh Nyanyi bahasa di Kostrad, band besar atau Pusantratmu. Saya dijemput oleh pickup Toyota itu jam 3 siang. Saya nyanyi jam 10 malam. Setelah para jenderal sudah sepi, Andi, lagu apa? Yang kemarin. Wah, ya tinggal beberapa. Nyanyilah dengan modal pop singer Lampung. Siap. Lonely table just for one, Mantap. and bright and crowded room. Tetapi sambil nyanyi nutupin grogi, itu kabel saya gulung. Saya gulung. Sampai bayang 5 menit. Nutupin apa? Grogi lah ini. Bayangin orang dari Lampung yang Iya, tidak iya, pernah iya, sekolah iya. musik bisa tergabung dengan musik besar, nyanyi di depan jenderal-jenderal Kostrad. Gayanya nggak takut, tapi hatinya Ngilangin buku sambil gurung kabur. begitu selesai. Dan the way it used to be. Nyangkut. Bukan kabel. Kan si Dajat belum menjual kabel nih. Ya Allah, ya Allah. Pengalaman. Waktu itu saya digaji di Kostrad 10.000, 10.000. beras 17 kilo. Itu ya? Oh, iya. Dari nol.
Jadi mau kita tur sama Kusandran mau ke Cepu itu guru saya. Dan tur ke Cepu waktu itu adik mana itu almarhum ya, meninggal kemarin. Iya, betul ya Kanjeng. Wah, luar biasa dekat. Luar biasa dekat. Kanjeng deket banget. Dekat banget. Makanya kalau kemarin lihat foto semua ada lagi apa aja ada sebenarnya. Guru saya lah. Kalau dia waktu kita ke Cepu, saya masih belongong, dia pegang pakai bus coaster. I saw the light in the upper by the window. Mas Kus, gimana sih suaranya bisa panjang? Gini ditarik nafas. Tahun 80 sudah nyanyi bareng. Wow. Kadang-kadang lu aja yang buat Delilah lah. Pas bener. Tukar-tukar. Pas bener, Delilah. La 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 tang 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 pam pam pam. Masya Allah. Saya jadi penonton. Wow. Tadi used to be tapi apa? Siapa? Angel Berhamper deh. Iya. Musik ngomong. bagi daripada hidup. Ngomongin musik kalau sama Kanjeng mah. Nggak bisa. Nggak, Tapi memang asik. bisa sampai pagi Mas. Sedikit beda genre, tapi saya ngikutin itu yang Kanjeng kalau saya Kanjeng yang lama-lama Andy William, Matt Monroe, Ya. Jadi Memphis ada yang ya sama Perry Como, lakinya. Ya. Saya John Rice has now the word to marry. wah, tahu lagunya. Cuman yang nyanyi baru John Rice. Iya, belum malah baru dengar Kanjeng. Tapi Ya, lagunya dia di bawah Tom John. lagunya nggak asing gitu. Dia full kan. Why do I get full in myself? Lagu-lagu gitu lah. Let It Be Me. Zaman-zaman itu. Kanjeng itu perbendaharaan lagu segitu tahunya semua karena pernah jadi home band tadi itu ya. Pernah nyanyi di Night Club. Itu yang bikin perbendaharaan lagu barat pun cukup lumayan. Rock, dansa. Nah, Harus mengenal semua. tetapi secara karya sendiri konsernya malah lagu daerah. Aku suka Kanjeng karena itu yang punya legacy ini harus diwariskan. Benar nggak Kanjeng ya? Dan sekarang saya bilang sama teman-teman, ini bisa dimiliki orang banyak. Tapi yang punya kita harus kita pertahankan. I see. Jas merah itu Mas. Ya. Sejarah Lampung. Pertahanan. Saya konsisten kalau lagu Lampung sampai hari ini. Baik, Kanjeng, aku sempat baca sedikit mengenai gelar adat. Gelar adat Kanjeng itu bukan hanya Lampung loh, Ya. termasuk Sulawesi segala macam loh. Sulawesi ada. Kalau Sumatera Utara juga Di ada. Raja Solo, Pakubuwono 13, saya mendapat Pangeran Adipati Malikis Kesumohadi. Maafin ya Allah, ini apa? Pangeran Adipati. Pangeran Adipati Malikis Kesumohadi. Nah, saya bilang kenapa Malikis? Itu beda mau ngasih Malikis itu seminggu. Terus kata mereka, Malikis itu raja terkaya, raja terlama, raja tersakti. Ya kenapa diberikan sama Andi? Iya, kenapa Kanjeng? Itulah petunjuknya. Waktu itu ada gubernur dan segala macam. Jadi kita 40 orang, kepala dinas saya berkasih pakai terus berkunjung ke sana. Dianugerahkanlah itu Kanjeng Adipati Pangeran Adipati Malikis Kesumohadi, nama Jawa saya. Di istana. Luar biasa. Makanya saya, nah, hal itu apa menurut Kanjeng itu arti bagi Itu Kanjeng? kehormatan Kanjeng Di ya. samping mungkin itu adalah ketentuan juga. Kenapa mesti kita? Saya kan agak berpikir, kenapa mesti saya? Pilihannya kan banyak. Nah, Bupati 12, Gubernur 1. Oke. Waktu itu Satono juga hadir, tapi cuma dapat Raden. Nah, saya bingung kenapa saya sampai bisa dapat gelar yang begitu bagus. Tapi hampir semua suku daerah di Lampung ini memberi gelar. Oke, Kanjeng. Saya pengen nanti mungkin beberapa segmen sebenarnya Kanjeng nanti kesini lagi melanjutin Siap. beberapa hal. Tapi saya masih mau
tahu dari Kanjeng mengenai masih ada nggak aktivitas politik? Enggak. Oh tidak. Nggak tergiur. Wow. Bahkan, wah macam-macam. Rayuan banyak pasti. Bukan rayuan aja, harapan mereka mendukung. Jadi mereka punya keyakinan. Contoh yang kecil aja kemarin, kita 17 kepala kampung undang. Itu mereka berani sekali. 17 kepala kampung. Baik. Kemarin semua ikut ya, kalau Irfan juga ikut. Itu sambutannya ibu-ibu luar biasa. Yang kita baca di sana. Tapi kayaknya mesti lihat situasi kali ini. Ya, Saya enggak karena umur, faktor umur ya. Realistis lah ya, kan. jadi kalau kita petugas itu kan harus sehat. Oh baik. Ya, gitu. Abis itu bukan tipe saya yang duduk di meja. Jadi harus tahu sekecil-kecilnya, detail agar kita bisa mewujudkan apa harapan di bawah. Aspirasi. Ya. Jadi kalau kita jadi itu kan kita mesti mobilisasinya harus kuat. Saya sebelum bicara dengan Kanjeng, saya pikiran banyak nih. Jangan-jangan Kanjeng ada beberapa rencana aktivitas politik. Tidak ya? Sudah saya jelaskan di mana-mana. Di beberapa. Tapi yang lainnya di beberapa media yang saya baca, saya yang saat ini tidak kepikir itu. Saya mau beristirahat, mau ketemu keluarga dan kerabat, itu yang saya baca. Ya, silaturahmi. Tetapi kalau untuk rencana politik memang Kanjeng tidak singgung sama sekali. Tidak lagi. Betul. Yang sini musik kan Mas. Oh itu ya beda, dunia yang berbeda. Sejukkan. Iya, nafkah batin. Kita menjadi Benar nggak sejuk sekarang enggak? Dengan kecukupan yang ada sejuk. Amin. Saya salah satu imun yang kuat itu sebetulnya dengan ragu di rumah sakit. Sambil makan, saya kata, lagi apa Pak Andi? Dengan ragu. Tahu. Wah musik ke sini. Waduh ambilan gitar. Imunnya Semangat. Itu ya. seperti nggak sakit kalau menurut. Kok Pak Andi kayak nggak sakit sih, keluar kamar mandi, duduk dan sepanjang sholat terus dengerin kaset. Salah satu yang bisa bikin kita mikir aransemen Ada di stage bagaimana? Habis itu kalau saya buat lagu ini mesti begini. Imun, Semangat ya. salah satu imun sambil makan. Luar biasa. Bahagia. Musik itu bahagia. Bener Kanjeng. Saya pengen nanya sekali lagi, kalau memang dorongan itu kuat banget, usia ini kayaknya masih cukup deh untuk satu periode. Bisa diberikan kepada orang lain. Ais. Mas mancing-mancing. Enggak. Benar. Saya enggak lagi. Jangan goyang dong. Tapi Kalau dorongan saya alhamdulillah saya masih berterima kasih pada hampir semua, bahkan mereka berani nulis seperti apa saya dulu membangun dibanding yang sudah ganti saya nggak kepancing lah. Insyaallah lah udah istirahat lah. Banyak banget. Sholat aja kita kurang waktu kadang-kadang. sampai segitunya. Kan? Betul. Luar kota? Mau kesini aja jadwalnya padat Mas Bro. Itu tadi Kanjeng kaget juga. Wah Kanjeng ini begitu. Jadwalnya? Jadwal. Sini. Kami yang jam 5 ditunggu. Udah nunggu. Sengaja nyusul. Karena ada dari Lotus ya. Live musik malam Senin ini. Satu grup minta saya main. Wow. Siap. Wow. Jangan nggak undang saudara gue nih. Diundang dong. Kapan Kanjeng? Malam Senin ya? Malam Senin ya? Siap. Oke, kasih Dijemput belum dijemput Mas Bro. Jangan nggak dijemput ya. Udahlah. Kemana itu Kanjeng? Datang ya. Siap Kanjeng. Mana? Cito Cafe di Cito Cafe. Oke, siap. Oh, makasih ya. Baru malam pertama saya sekolah, keluar sekolah, baru malam pertama Senin dan saya manggung. Saya turun gunung. Nggak tahu hasilnya bagus enggak? Saya merasa terhormat. Saya akan datang, Kanjeng. Siap. Kanjeng, adakah yang ingin Kanjeng sampaikan sama sebenarnya fans Kanjeng? Kalau sama friend ya, semua kita ini punya kesempatan. Jangan dulu merasa puas. Seniman itu bagus,
harus punya lingkungan yang mendukung, harus punya sponsor, harus punya kesempatan. Kesempatan ada, sponsor ada, suara jelek juga nggak bisa. Oh iya, talentnya. Suara bagus, tidak ada fan, tidak ada lingkungan yang mengangkat seperti ini, seniman tidak ada apa-apanya. Termasuk teman-teman wartawan luar biasa perannya, radio. Jadi jangan menghindar dari sini. Seperti inilah. Betul. YouTube dan sebagainya. Artinya yang berkaitan dengan lingkungan musik kita, Betul. itu sahabat kita. Dirangkul sahabat. Tapi kalau sama masyarakat umumnya, Dan saya cuma malah ke pemerintah saya mau ngomong. oke, baik. Ada message apa? Dulu Baik. di zaman kepala dinas budaya, Budaya. zaman mereka tuh hanya menggali, melestarikan. Biaya anggaran menggali, melestarikan. Pemilihan pop singer hasilnya 1, 2, 3 tidak terangkat. Betul. Si A, si B jadi pop singer tidak. Kenapa? Tidak ada anggaran promosi. Ini kelemahan pemerintah. Mestinya di mana-mana negara yang besar 30% atau anggaran promosi. Setelah menggali, melestarikan budaya, anggaran promosi. Budget promo itu tidak ada alokasinya. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Hanya menggali juara pop singer 1, 2, 3 tahun itu juga juara pop singer tidur di Lampung tidak pernah keluar. Itu kan skup kecil. Contohnya negara seperti Korea, Ya. itu mereka budget untuk mengenalkan negara mereka itu Itulah yang saya maksud. Itu yang saya maksud. bangun citra. Itu. Kalau ada promosi sekarang ini aja contoh. Yang kemarin udah cukup muncul penyanyi dangdut Popo nih. Iya. Cuman perlu pilih Popo udah. Tidak ada koordinator. Dan dana mungkin ada tapi tidak terlarang. Jadi harus ada dana promosi. Setiap sesuatu yang sudah membawakan nama daerah punya kesempatan dorong. Jadi segimana ini berjuang sendiri. Betul. Sebagian besar. Saya setuju. Saya dulu namanya Dian ini penyanyi yang terbaik sekarang. Oh iya, dia. Itu SMP. Saya bawa dia ke Jakarta dengan biaya apa adanya. Ikut festival Giro Limo dia lagi remaja. Geronimo. Giro Limo dulu, Bandung. Baik ya. Dia SMA 2 loh. Si Anton Giro Limo. Kita latih dia. Juara 1 se-Indonesia. Tidak ada bantuan siapa-siapa. Tanya dia. Orang yang kere inilah. Uish. Yang bawa dia. Waktu itu kere benar. Waktu itu. Apa yang bisa dijual? Berangkat. Kita ngisi acara-acara di TV, Nusantara Menyanyi, Nusantara Menari itu. Patungan kawan-kawan. Wow. Kesulitan kita. Itu karena anggaran sementara nari dilestarikan. Anggaran habis. Besok dilestarikan nari, anggaran habis. Jadi pesan Kanjeng, alokasikanlah Dan- itu. dan- Lebih serius ya. Iya. Besar kecilnya. Promosi. Biaya promosi. Apakah promosi mulai dari lokal sampai ke daerah? Semua yang sudah membawakan nama Lampung, Nama daerah. Diangkat, didorong. itu yang penting. Seniman sudah mulai bagus, kalau nggak diangkat tapi sudah. Sudah mulai banyak bagus-bagus. Iya. Udah. Kanjeng luar biasa, pesannya luar biasa. Obrolan hari ini saya sangat terima kasih. Kanjeng, Sama-sama. datang lagi ya Kanjeng ya. Kapan ya lagi ya. Kalau makan. Makasih banyak. Yang Kanjeng. penting jangan pesan-pesan. Oh enggak dong. Undangannya terima kasih. Kanjeng. Saya tunggu. Baik. Dan rombongan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mas.